Pemirsa, sejumlah rumah sakit nakal diduga memanipulasi data kematian pasien di kala pandemi corona. Pasien yang semestinya meninggal karena penyakit lain diklaim sebagai pasien meninggal karena COVID-19. Mengapa? Benarkah manipulasi dilakukan rumah sakit atas nama pencairan dana pemerintah? Berikut penelusurannya dalam 3 kasus. Demi anggaran, rumah sakit COVID-kan pasien? Dugaan adanya rumah sakit nakal yang merubah status penyakit kondisi pasien non-COVID-19 menjadi positif menuai tanda tanya besar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi dan seperti apa pengolahan data di rumah sakit yang sebenarnya? Tak putus di Rundung Malang, Zulkardi warga Pekanbaru Riau tengah bersedih kehilangan anggota keluarganya, W, yang dikabarkan terkena virus corona. Namun Zul yakin bahwa almarhumah W meninggal karena penyakit yang lain, bukan karena COVID-19. Tujuan kita mendatangi Polda ini adalah ingin membuat laporan dugaan terkait manipulasi data pasien yang dinyatakan negatif tetapi dilaporkan positif corona. Dan hari ini saya selaku korban, keluarga, dan juga ditambah dengan data pendukung beberapa korban yang diperlakukan sama hal seperti ini. Jadi di sini kuat tidak ada unsur salah input, tetapi sangat jelas di sini adalah unsur kesengajaan. Yang mengejutkan, Zulkardi pun menyebut ada sejumlah korban salah input data pasien meninggal COVID yang ada di Pekanbaru Riau. Kemungkinan mencapai 10 orang yang sama diperlakukan seperti keluarga kita. Jadi kedatangan kita di sini ingin mengungkap permasalahan ini. Terus juga kita ingin Pekanbaru ini terlepas dari zona hitam. Karena laporan yang dilaporkan daftar pasien yang corona meninggal positif corona itu hoax, kita ada datanya. Dan ini akan kita berikan kepada penegak hukum ini Polda Riau. Kalau satu saja yang salah info tidak apa-apa. Ini lebih dari satu. Ini lebih dari satu. Jadi di sini kuat dugaan ada permainan, ada mafia di balik bencana COVID-19 yang ada di Riau ini. Merespon langkah hukum yang dilakukan keluarga W, pemerintah Kota Pekanbaru Riau pun menyatakan siap menjalani proses hukum yang berjalan. Teguran lisan kepada semua, ya kan, jajaran pemerintah kota, ya kan, termasuk juga di tim Satgas yang menangani COVID. Untuk kita lebih cermat dan lebih hati-hati lagi di dalam memberikan pelayanan, apalagi dalam mencatat pencatatan data-data. Maka dicermati pendataan yang datanya sampai ke kita. Koordinasi antara pencatatan dan informasi ini kita harapkan tentunya kepada tim Satgas yang membidangi tentang pencatatan laporan-laporan COVID ini supaya bekerja lebih teliti lagi, sehingga tidak terjadi miskomunikasi sebagaimana yang terjadi di dalam peristiwa yang. Sementara kita sudah lakukan adalah pemeriksaan saksi lapor, kemudian kita dalam melengkapi, kemudian rencana kita akan memanggil beberapa saksi, keluarga korban mungkin yang kemarin mengambil data swab itu, kemudian juga dari pihak terkait akan kita beri keterangan.
Lantas, mengapa rumor rumah sakit nakal yang memanipulasi data pasien COVID-19 demi mendapat anggaran dari pemerintah kerap berhembus kala pandemi corona? Jika ada informasi seperti itu, yang perlu diperjelas itu adalah fakta-fakta dan bukti-bukti ya yang ada. Jadi bukan hanya sekedar rumor dan pengaduan. Kita juga mendapat laporan seperti itu. Nah, karena itulah fakta-fakta dan bukti-bukti itu menjadi sangat penting untuk bisa kita tindak lanjuti, dan kita juga bisa menekan dalam tanda petik nih Kementerian Kesehatan untuk menertibkan ya rumah-rumah sakit yang melakukan tindakan seperti itu. Saya kira untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga jajarannya sampai dengan Dinas Kesehatan harus ditingkatkan terhadap rumah sakit yang memang terindikasi ada melakukan fraud ataupun penyalahgunaan data dalam hal klaim untuk pasien COVID-19 di semua rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit. Benarkah dugaan kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit adalah bentuk kesengajaan? Mengingat dengan klaim pasien positif COVID-19, rumah sakit bisa mendapat anggaran 90 juta rupiah. Mari kita sama-sama kita sama-sama untuk menelaah apakah kasus itu adalah masalah kasus yang sebenarnya atau kasus yang perlu dikonfirmasi. Nah, kita sebetulnya membuka diri loh. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa, aduh saya di-COVID-kan. Saya menduga sih satu ya, paling sering adalah masalah komunikasi. Di tengah merebaknya isu manipulasi data pasien meninggal COVID-19, selayaknya pemerintah bisa melakukan pencegahan. Karena tak seyogyanya ada pihak yang mendulang rupiah kala semua elemen berjuang menghadapi wabah.